Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Pekan Advent kedua. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai dengan 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda masuk ke dalam gereja Katedral Bandung, Jawa Barat, Anda akan menemukan tulisan besar yang berbunyi, "Marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung beban." Tulisan ini merupakan kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Tentu inisiator yang memasang tulisan itu menyadari betul arti kalimat tersebut. Bisa saja lahir dari pengalaman konkret bagaimana ia diubah oleh kalimat itu. Sekaligus orang-orang yang datang ke katedral ini bisa membaca, merenungkan, dan merefleksikan kalimat tersebut. Benar saja bahwa beberapa orang, termasuk mereka yang baru pertama kali masuk ke dalam gereja Katolik itu, pernah memberikan kesaksian bahwa tulisan itu sungguh-sungguh menggugah dan menggerakkan, memberikan ketenangan. Tulisan itu seolah-olah menyergap, menarik perhatian mereka. Tidak untuk menyakiti, tetapi memberikan ketenangan dan kelegaan. Bahkan beberapa orang yang tersergap tulisan itu pada akhirnya memutuskan untuk menjadi katekumen dan dibaptis menjadi Katolik. Dari kesaksian beberapa orang itu,
menjadi nyata bahwa tulisan ataupun kata-kata memiliki power atau kekuatan yang dapat mengubah sesuai suasana hati, mengubah sikap dan perilaku, mengubah hidup seseorang. Maka marilah kita gunakan kata-kata dan tulisan yang baik yang dapat menggugah, menguatkan, dan menggembirakan banyak orang, seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Panggilan. Kata panggilan dapat dipahami dalam arti luas sebagai panggilan Allah yang mencakup panggilan kepada hidup, panggilan kepada persahabatan dengan Dia, panggilan kepada kekudusan, dan sebagainya. Hal ini memiliki nilai yang besar karena menempatkan seluruh hidup kita di hadapan Allah yang mengasihi kita dan membuat kita memahami bahwa tidak ada hasil dari sebuah kekacauan yang tidak memiliki makna. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu bisa ditempatkan ke dalam proses jawaban terhadap Tuhan yang mempunyai rencana mengagumkan bagi kita. Konsili Vatikan II telah membantu kita untuk membarui kesadaran akan panggilan ini yang ditujukan pada setiap orang. Semua orang beriman dalam keadaan dan status manapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang sempurna, seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Sumber: Dokumen Gereja Katolik Christus Vivit, artikel 248 sampai dengan 249. Santo Damasus. Santo Damasus I lahir di kota Roma pada masa Gereja Perdana sekitar tahun 304 dari pasangan Antonius dan Laurencia. Santo Damasus I adalah Paus ke-37 Gereja Katolik. Ia diangkat sebagai Paus pada bulan Oktober tahun 366, menggantikan Paus Liberius. Sebagai Paus, Damasus I menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja. Misalnya, ajaran Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus Kristus, dan ajaran Apollinarianisme yang menyangkal keilahian serta kemanusiaan Yesus Kristus, serta ajaran Makedonianisme yang menyatakan bahwa Roh Kudus lebih rendah daripada Putra atau Yesus Kristus. Santo Damasus I juga dengan tekun memperluas pengaruh gereja dan mempertinggi wibawa gereja. Dalam hal ini, Santo Damasus I selalu menekankan agar para pelayan gereja, para imam, bertindak sesuai dengan martabatnya. Para pelayan gereja ditekankan harus memperhatikan orang miskin dan tersingkir. Santo Damasus I juga mengimbau agar para imam tidak hidup dalam kemewahan, terutama mereka yang hidup di kota. Usaha Santo Damasus I tersebut tidak terlepas dari kehidupannya yang dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan peduli dengan orang miskin dan tersingkir. Santo Damasus I merupakan pribadi yang ahli dalam ketuhanan dan kitab suci. Kecintaannya terhadap kitab suci terlihat dari usahanya bersama dengan Santo Hieronymus dalam mengusahakan kanon kitab suci. Ia juga mendorong Santo Hieronymus untuk melakukan revisi terhadap Alkitab versi Latin yang dikenal dengan sebutan Vulgata. Kasih dan hormat memungkinkan ia untuk dengan berani menjadi seorang pelayan gereja, imam, paus yang dengan tegas melawan ajaran-ajaran sesat. Melalui Santo Damasus I ini, kita dapat belajar menjadi pribadi Kristiani yang mencintai Kristus, teristimewa dalam sabda, dan mereka yang miskin dan tersingkir. Sebagai umat Kristiani yang sejati, kita harus selalu bersumber pada kitab suci. Sikap itu juga hendaknya tampak dalam tindakan kita terhadap sesama yang mungkin sangat membutuhkan pertolongan kita. Refleksi. Luangkanlah waktu 30 menit hari ini
untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Jadikanlah hal ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan membuka Alkitab di samping tempat tidur dan membacanya di pagi hari dan terakhir sebelum Anda mematikan lampu di malam hari. Kutipan dari Santo Damasus I, tulisan oleh Frater Gregorius Adelbrecht Sinaga, Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami kelegaan bila kami menghadapi kesulitan dan menanggung beban berat. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.